Saya minum obat, Tuhan yang menyembuhkan aku. Dan sampai hari ini asam lambung normal. Puji Tuhan, belum pernah kambuh sampai hari ini. Karena Tuhan yang menyembuhkan. Beberapa hari lalu, hari Selasa, saya olahraga karena banyak gaya, ketarik otot pinggang saya. Hari Selasa kemarin. Tiba-tiba saya ingat tema bulan ini, healing. Anda bisa bayangkan kalau saya hari ini jalan gini, healing. Anda percaya dengan kesembuhan, healing sambil encok. Bro, saya tahu ada sesuatu. Dan saya berdoa, perawatan tetap, minta tolong tetap. Minum obat tetap. Tapi saya berdoa Tuhan yang menyembuhkan otot saya, punggung saya. Kemarin ada acara di sini hari Kamis, saya tetap paksa aktivitas. Saya nggak mau manja-manjaan, saya mau aktivitas. Sambil nahan sakit, tetap ngantar anak sekolah, tetap ke gereja, sambil perawatan. Hari Kamis kemarin loh ada acara yang ngedal di sini. Dari duduk mau berdiri, itu saya harus jalannya terus kayak udah kayak orang tua beneran. Mau masuk mobilnya ini loh, Koko Firdaus itu nganter tamu. Mau masuk aja harus pelan-pelan. Mau bangun tidur itu setengah mati. Saya harus mencari posisi yang ini nggak ketarik. Padahal hari ini saya harus khotbah healing, kesembuhan. Tapi saya mau tunjukkan ini ya. Next slide, tolong dibantu. Ayat selanjutnya, kita akan lihat kisah Abraham dan Abimelek. Jadi Abraham itu pergi ke sebuah tempat, dia sampai sebuah tempat, di tempat namanya Gerar, dia ketemu Raja Gerar namanya Abimelek. Nah karena istrinya itu sangat cantik, ya pasti dong. Maka Raja Abimelek itu tertarik mau diambil jadi istri. Tapi karena Abraham takut dia mengalami sesuatu, takut dibunuh lah, takut diancam lah. Dia bilang istrinya itu saudaranya. Coba kalau saya jalan sama istri saya yang paling cantik sedunia itu, kemudian ada orang tanya, ini siapa istrimu? Bukan, ini cicikku. Kira-kira istri saya marah gak? Saya gak boleh pulang rumah mesti. Tidur di ruang tamu. Nah Abraham itu punya kesalahan. Dia takut, terus dia bohong. Meskipun dia bilang, kan aku gak bohong. Memang dia kan masih saudaraku. Ya tapi itu istrimu, kamu takut gitu aja. Nah cuma yang aneh, yang salah Abraham, yang diancam itu Abimelek sama Tuhan loh. Jangan ambil Sarah, karena Tuhan udah punya rencana dan perjanjian dengan Abraham dan Sarah. Dan Abraham itu terhitung sebagai orang benar, orang yang berjalan dengan imannya, dipenuhi anugerah Allah. Sarah mau diambil, Abimelek ditemui Tuhan dalam mimpi. Next slide. Ini perkataannya Tuhan. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Ketulusan itu penting teman-teman. Kalau hati kita tulus, itu Tuhan akan menuntun kita. Bahkan kita akan diluputkan dari berbuat salah atau dari hukuman. Maka penting sekali punya hati yang tulus. Maka aku pun Tuhan mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Supaya enggak dihukum. Maka penting sekali kita berjalan di dalam ketulusan kita. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Next slide. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau akan tetap hidup, tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi nabi itu enggak harus seperti yang gimana-gimana teman-teman. Nabi pertama kali justru Abraham ini disebut nabi kalau dia berdoa. Kalau teman-teman suka berdoa punya hubungan dengan Tuhan, kamu punya spirit kenabian. Dan apa yang terjadi? Abraham mendoakan. Next slide. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Rafa. Kata Rafa yang pertama muncul di kisah ini.
Rafa menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Dari kebenaran ini saya belajar tidak ragu-ragu mendoakan orang sakit meskipun saya sedang sakit. Kalian tahu nggak, Abraham itu belum punya anak di kisah ini, tapi mendoakan Abimelek dan Abimelek punya anak. Orang yang belum punya anak mendoakan pasangan atau seseorang yang belum punya anak. Orang bisa bertanya, siapa kamu? Kamu aja nggak punya anak. Kenapa kamu mau doakan aku supaya punya anak? Perhatikan teman-teman, saya ulangi lagi. Firman Tuhan tidak bisa didikte oleh pengalaman kita. Standar yang tertinggi itu firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman mau mendoakan temanmu, keluargamu yang sakit, doakan aja. Meskipun kamu sedang sakit, gak ada urusan sama kita, yang menyembuhkan itu Tuhan. Jadi waktu kita masih sakit, doakan orang sakit.